يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ولا يليق رسول الله جاءك بذا الكريم وتجلى باسم منتقم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Majlis Dzikir Darul Farah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang-orang tua kita yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan orang-orang tua kita yang hadir malam hari ini selalu dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan tetap istiqomah menjadi satu panutan kita yang perlu kita contoh, yang perlu kita ikuti. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran para orang-orang tua majlis ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah majlis Dzikir Darul Farah tanpa terkecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali memberikan kesempatan kepada kita dipertemukan kita semua di dalam majlis ini, majlis yang dikatakan raudhah min riyadil jannah, daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, kumpulnya kita malam hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, keridhaan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sholawat beserta salam kita sampaikan atas kecintaan kita, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Setelah sama-sama di awal pembacaan tawasul dan juga surah Yasin, Ratibul Atas, maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang kita baca setiap malam Jumat di majlis ini insyaallah akan menjadi sababiyah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita lakukan dan kita laksanakan di dalam majlis ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka selanjutnya sedikit kita mengkaji dan mempelajari salah satu bab yang masih pembahasan adab kelakuan bapak mengajarkan anaknya di dalam kitab Adabul Insan yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Aqil bin Yahya. Maka mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari malam hari ini senantiasa Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, maslahat dunia dan akhirat. Kemarin Al-Fakir sudah menyampaikan bahwa seorang bapak atau ayah wajib hukumnya untuk mengajarkan anak-anaknya, terlebih-lebih di dalam masalah pendidikan, yaitu membaca Al-Quran. Jadi ini tanggung jawab bagi seorang suami, tanggung jawab bagi seorang bapak untuk bisa mengajarkan anak-anaknya. Kenapa? Karena dalam hidup rumah tangga itu pemimpin dipegang oleh kekuasaan seorang suami, seorang bapak. Maka jangan sampai diri kita nanti sebagai seorang suami, seorang bapak ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang
semua ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung, ya, beruntung dan bersyukur bila mana kita punya anak mau ketika diajarkan belajar baca Quran, saat orang tuanya nggak mampu, nggak bisa, diserahkan, ya, harus diserahkan kepada guru-guru yang memang bisa mendidik putra putrinya, kepada guru-guru yang bisa mengajarkan anak-anaknya di dalam belajar membaca Al-Quran. Ya. Jadi nih, ya, anak-anak nih, ya, terus belajar baca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita ngaku Muslim tapi nggak bisa baca Al-Quran. Satu kerugian buat diri kita. Kita ngaku Muslim tapi kita nggak bisa baca Al-Quran. Sedangkan pertanyaan di dalam kubur salah satunya kita beriman kepada Kitabullah, yaitu Al-Quran. Ya. Kalau kita ngaku beriman kepada Al-Quran, kepada kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara bukti keimanan tersebut adalah kita bisa dan mampu membacanya di dalam dunia ini. Kemudian tidak cukup, ya, bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya dalam hal membaca Al-Quran, ya. Maka setelah itu, ya, tamat, dia mengajarkan Al-Quran, dia bisa baca Al-Quran, diajarkan yaitu tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan ketauhidan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak-anak kita ini, ya, agar anak-anak kita ini benar-benar punya fondasi keimanan yang dia berimani enggak ada Tuhan selain daripada Allah, ya. Karena itu sudah dinaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahwasanya kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah anak-anak kita ini diajarkan di dalam keimanannya, sebagai fondasi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajarkan pula anak-anak kita ini untuk apa? Bergaulnya. Kata Al-Habib Osman, ya, cara bergaul anak-anak kita ini juga harus diperhatikan, ya. Jangan sampai, ya, anak-anak kita ini dalam bergaul salah, ya. Apalagi zaman sekarang harus bisa memilah dan memilih mana pergaulan yang baik, mana yang kagak baik. Jangan sampai nanti ada pepatah Arab mengatakan manjalis janis, ya, manjalis janis, ya. Orang tuh, ya, duduk berkumpul, bagaimana teman duduknya, bagaimana teman kumpulnya. Kalau teman duduknya, teman mainnya orang-orang baik, insya Allah kebawa baik, begitu kan, ya? Betul. Ya. Tapi kalau dia ngumpul sama teman-teman yang kagak baik, ya, kebawa juga dia kagak baik. Ya, dengerin nih. Kalau dia ngumpul sama teman-teman orang yang istilahnya emang udah deket sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan punya magnet, punya sugesti ke bawah, ingin dekat juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia ngumpulnya sama orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke bawah juga dia bakalan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini perkataan pepatah Arab seperti itu, tapi menjadi satu kenyataan buat diri kita. Kalau kita bergaul sama tukang minyak wangi, jadi wangi nggak kita? Wangi kita. Ya. Bergaulnya ngumpulnya sama ustad-ustad, kelihatannya kayak gimana tuh? Kayak ustad. Ya. Minimal kalau kita bergaulnya sama ustad-ustad, sama kiai-kiai, sama habaib-habaib, ke bawah tuh. Kalaupun kita barangkali punya satu kekurangan ilmu yang kita belum bisa, ya, ke bawah mungkin dari cara berpakaian kita, ya, dari kesehariannya kita, dari kalam-kalamnya kita, berbicaranya kita, ke bawah tuh kita. Tapi kalau kita ngumpulnya sama orang-orang yang ada bangor, ya,
Nah, ke bawah juga diri kita. Nah, ini maksudnya Habib Utsman memberitahukan kepada kita cara bergaul kita yang baik. Jangan kita salah menempatkan diri kita ketika kita bergaul yang pada akhirnya membawa fitnah buat diri kita, buat keluarga kita, buat orang tua kita. Jangan sampai. Ya. Nah, kemudian ada satu kisah. Ya. Ada orang tua ngadu sama seorang pendeta. Yang ini orang tua dia ditabok sama anaknya. Ini pendeta bertanya sama orang tua tersebut, apakah anakmu sudah kau didik dengan mengaji? Belum. Kemudian pendeta ini nanya lagi, apakah anakmu sudah kau didik dengan mengenalkan mana yang baik, mana yang buruk? Belum, katanya orang tua. Terus ini pendeta nanya lagi, ya, apa pekerjaan anakmu? Kerjaan anakku itu kesehariannya ngamon kebo. Maka kata pendeta, nah itu dia, ya, bahwa sesungguhnya anakmu belum bisa membedakan mana pala kebo, mana pala manusia. Nah, artinya apa? Pendidikan ini perlu, ya, pendidikan perlu. Tolong diperhatikan. Kita taklim, diingetin terus, ya. Ada keluangan waktu, ayo kita hadir, duduk di majelis taklim. Ya. Datang waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ibadah, jangan kita tinggalin untuk ibadah. Bergaul dengan tempat yang baik-baik, yang selalu mengingatkan ketika kita lalai, ada teman yang baik mengingatkan kita. Itu teman yang baik seperti itu. Maka mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sedikit pembahasan daripada kitab Adabul Insan ini akan menambah wawasan pengetahuan kita dan bisa kita merubah diri kita yang tadinya enggak baik menjadi baik, yang tadinya kita malas-malas ibadah jadi rajin ibadah. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan akan bermanfaat dan insyaallah majelis ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim